Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Kalau menurut Anda, Pak Misbakun, apa yang harus segera dilakukan pemerintah? Karena Anda pengawas ini sebetulnya kan. Kalau pemerintah selalu mengatakan semuanya manageable, Anda sebagai pengawas kan harusnya teriak lebih keras lagi soal utang kita jangan sampai membuat kita terjengkang. Bagaimana? Gini, kalau saya selalu mengingatkan situasi yang sebenarnya, dan situasi ini sebuah utang itu adalah sebuah keniscayaan. Saya selalu mengingatkan Menteri Keuangan, dia harus berani mempertanggungjawabkan polisi yang dia buat. Jangan sampai kemudian isu utang itu menabrak langsung seperti sebuah truk gandengan dalam kapasitas besar. Nah, isu politiknya itu nabrak ke presiden secara langsung. Dia harus bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa utang ini untuk kepentingan apa, desain APBN itu seperti apa. Sehingga tadi saya sangat sedih ketika profiling utang yang begitu tinggi naiknya, itu tiba-tiba dikatakan utang eranya Jokowi. Harusnya utang itu disamakan gabungan antara utang zaman SBY dan zaman itu, Menteri Keuangannya siapa? Oh, maksudnya akumulasi dari presiden sebelumnya. Desainer ekonominya ini kan harus kita minta pertanggungjawaban. Karena apa? Ketika dia dipilih secara politik oleh presiden, dia harus berani mempertanggungjawabkan, memasang dirinya di depan presiden. Sebelum peluru itu nambah ke presiden, dia harus nembak dulu siapa menterinya. Tapi kan menteri itu pembantu presiden. Apapun yang diputuskan menteri kan harus sepersetujuan presiden. Persetujuan presiden, tapi ingat bahwa dia adalah pembantunya presiden. Pembantunya presiden. Kalau presidennya ada apa-apa, dia harus bertanggung jawab dulu. Lah itu yang harus kita ingatkan. Konkretnya apa ini maksudnya? Konkretnya adalah dia harus bisa menjelaskan kepada masyarakat. Kepada masyarakat bahwa utang ini untuk apa. Dia harus bisa menjelaskan dengan narasi besarnya. Itu narasi besarnya, dan dia harus turun gunung dan turun gelanggang menjelaskan kepada masyarakat. Tanggung jawab politik itu sebagian dia ambil, bahwa dia sebagai desainer utang ini untuk apa? Digunakan untuk ini. Sebagian dalam saat kita COVID digunakan untuk bantuan sosial. Anda mengatakan ini bukan Anda bermaksud untuk menjadi Menteri Keuangan, bukan kan? Saya menjelaskan ini dalam rangka menjelaskan kalau bahwa kita sedang punya niatan juga tidak apa-apa. Kita dukung. Saya ingin menjelaskan bahwa seorang pembantu presiden ketika dia mendapatkan posisi politik itu, jiwa dan raganya untuk Republik dan sebagian untuk pasang badan kepada presiden. Pak Peter, bagaimana Pak? Anda mengatakan tadi yang masalah bukan utangnya tapi pengelolaannya. Bagaimana? Saya masih berpegang pada itu karena saya berpegang pada ukuran yang kita sepakati di dalam undang-undang. Ya, undang-undang mengatakan bahwasanya rasio utangnya 60% dan itu tidak terlampaui. Dari PDB menurut saya maksimal. itu sesuatu yang harus kita pegang. Ya, apalagi yang harus kita pegang. Ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan. Persoalan utang itu kan adalah konsekuensi. Utang itu adalah keniscayaan dan konsekuensi. Dan saya sangat sependapat bahwasanya utang itu menjadi masalah ya ketika itu kita runtut ke belakangnya banyak penyebabnya. Ya, ada masalah tidak efisien, masalah pemanfaatan, masalah bunga yang terlalu besar, ya, ICOR yang tinggi tadi. Jadi menurut saya persoalan utangnya karena memang besarnya itu belum tidak melampaui apa yang sudah digariskan ketentuan. Saya mengkritisinya bukan di masa yang mengkritisi utangnya, mengkritisi bagaimana beban bunga utangnya, penggunaannya, mengkritisi inefisiensinya. Jadi banyak hal yang bisa kita kritisi, tapi bukan utangnya. Bang Ihsan, masalahnya kalau menurut Pak Peter hanya pengelolaannya bukan utangnya. Bagaimana Bang Ihsan? Utang itu merusak pendapatan masa depan. Merusak pendapatan masa depan. Utang itu malah menderita si yang terhina. Anda tidak pernah bisa sungguh-sungguh mengangkat dagu Anda dengan menunjukkan harga diri Anda. Kalau punya utang? Kalau punya utang. Utang itu sesungguhnya menghancurkan pendapatan atau paling tidak mendestroy pendapatan orang-orang masa depan. Dia gadaikan masa depan itu dengan hari ini di depan. Semua negara kan punya utang. Tergantung kepada siapa dia berutang dan bagaimana sikap utangnya. Itu kata kuncinya. Orang selalu membandingkan misalnya utang Amerika yang sudah sekian ratus persen atau utang Jepang. Kan tadi salah satu kuncinya adalah Jepang itu punya hak tagih luar nggak? Dia punya hak tagih luar. Dalam bentuk US dollar juga. Begitu juga Amerika, dia punya hak tagih luar. Bahkan kalau kita ambil jasa, baik Jepang maupun Amerika, jasanya luar biasa. Indonesia negatif jasanya. Nah, itu kalau kita ngelihat. Saya ngambilnya begitu. Kalau kita ngambilnya begitu. Lalu kalau ambil rasio
rasio yang dibangun oleh siapa? Undang-Undang 17 2003 gagasnya siapa? Kenapa kemudian Bank Dunia sendiri mengubah ukurannya dari 30% menjadi 60%? Kenapa juga kemudian mesti 3% terhadap PDB? Angka 3% PDB dari mana? 60% karena dengan ukuran apa? Dari Tidak bisa APBN. juga dipertanggungjawabkan secara akademik. Kalau mau dia berdebat kayak gitu. Dan itu dibuktikan di luar. Soal 60% terhadap PDB, 3% terhadap PDB misalnya. Rasio-rasio yang dibangun berdasarkan Undang-Undang 17 2003 sendiri kemudian bertentangan dengan posisi bagaimana Bappenas. Jadi ada perdebatan-perdebatan yang tidak selesai. Solusinya kalau menurut Bang Iksan apa? Di sini menarik. Kita disebut sebagai kaya. Mari kita lihat sekarang, membedakan antara aset dengan intangible aset. Indonesia punya dua-duanya. Mari kita optimasi aset kita dulu. Jangan mengoptimasi kelemahan. Itu tesis saya tidak pernah setuju terhadap kaum neolib, kaum mafia Berkeley itu. Mereka berangkat dari kelemahan, lalu mereka bilang dengan cara utang. Padahal kita punya kelebihan yang luar biasa di aspek itu gitu. Nah, perlu catatan paling penting di sini. Di era SBY, hutang itu meningkat dari zaman Megawati. Ini bisa kita ambil. Zaman Sumeka turun. Nah, SBY dari zaman Mega. Nah, ini dari SB dari zaman saya ngambil dari satunya menteri yang menurunkan itu Bu Mega. Betul. Cuma 2,09%. Lalu berikutnya SBY naikin 100,99%. Joko Widodo menaikkan 133%. Kenaikan hutangnya. Apa poinnya? Poinnya adalah Anda punya sumber daya tidak bermana, terlepas. Anda punya intangible aset juga tidak bermana. Lalu APBN Anda tergadaikan untuk masa depan. Gimana ceritanya? Terima kasih Bang Iksan. Pak Tom, singkat saja Pak, apa menurut Anda yang harus dilakukan supaya Indonesia tidak terjengkang karena utang, Pak? Kalau kita bicara utang itu membawa masalah, secara logika kan pertanyaannya adalah alternatifnya apa? Ya, jadi kalau tidak dibiayai dengan utang, berarti akan dibiayai dengan apa gitu. Tadi sudah disinggung bisa dibiayai misalnya dengan pajak, penerimaan pajak, ya kan? Jadi satu alternatif lagi yang sangat simple adalah tabungan, tabungan atau modal, modal non utang seperti ekuitas, ya kan? Jadi bagi saya salah satu akar permasalahan lagi, ya, di mana utang ini menjadi salah satu simptom adalah kegagalan kita untuk mempromosikan, untuk mengembangkan sebuah budaya menabung, ya, budaya menabung, yang kemudian tabungan itu bisa dipakai untuk membiayai infrastruktur, investasi dan sebagainya, ya, atau budaya untuk membangun modal. Kalau pakai istilah tata buku, ekuitas, ya, ekuitas yang bukan membawa bunga, tidak membawa jatuh tempo, ya, tapi itu istilahnya modal permanen, ya, yang bukan harus dilunasi, tapi kita tanggung renteng risiko daripada proyek yang kita biayai, gitu ya. Jadi dan sebenarnya itu yang alternatifnya utang, ya. Yang lebih positif, yang lebih stabil, lebih sehat. Baik, terima kasih Pak Tom. Bima, apakah utang yang besar yang memang niscaya tapi memang kurang efisien ini akan diwariskan ke pemerintahan berikut tahun depan siapapun dia? Justru itu pertanyaan krusialnya nih kalau kita baca di 2024. Ini tahun yang sangat berat. Kenapa? Belanja program pemerintah yang ada sekarang, termasuk beban penyertaan modal negara yang dibahas sekarang, BUMN ini berdarah sebagian karya, sehingga meminta suntikan besar, itu akan menjadi beban, satu. Kedua, program-program yang kita lihat dari capres, siapapun nanti capres yang kemudian akan terpilih, mereka membawa program. Khawatir kalau ini tidak segera diatasi secepatnya, diintervensi sekarang, maka capres ke depan itu akan sulit sekali menggerakkan program-programnya. Ruang geraknya terbatas. Sangat terbatas, bahkan nggak bisa ngapa-ngapain. Karena harus menyelesaikan dulu masalah ini. Jadi saya sarankan sudahlah, satu. Piringnya kotor banget tuh. Piringnya kotor banget. Kenapa sekarang? Karena utang pemerintah di dalam Undang-Undang Keuangan Negara 2003 itu kalau kita baca secara sederhana itu kan utang pemerintah. Di dalamnya harus kita tambahkan utang BUMN yang akan ditanggung sebagai contingent liability pemerintah. Itu kalau di total jumlahnya sangat besar, dan ini harus dimulai untuk stop beberapa proyek infrastruktur. IKN juga harus dihentikan sementara. PMN kepada BUMN terutama yang tata kelolanya rusak di stop.
Masalahnya tentunya tidak cukup kita bicarakan dalam sejam, tapi kita berterima kasih kepada apa yang Anda sampaikan Bapak-bapak dan pemirsa. Inilah Economic Challenges untuk malam ini. Semoga Indonesia tidak terjengkang karena utang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.